Para kiai, langsung saja ke materi, bahwa seperti yang kita tahu, masjid itu sering disebut dengan Baitullah, artinya tempat yang paling mulia yang ada di bumi itu adalah masjid-masjid Allah. Sekalipun ada 3 masjid yang paling istimewa, yakni Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sholat di sana pahalanya 1000 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lain. Kita yang ada di Indonesia, mudah-mudahan kita termasuk dari 7 orang yang kita diberi dhillun la dhillalahu, yakni salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun ilal masjid. Allahumma amin. Dan sekalian, langsung saja nanti kita perbanyak tentang tanya jawab yang berkaitan dengan ahkamul masajid wal musholla. Yang pertama adalah status masjid dan musholla. Poin pertama, masjid ini haruslah berstatus wakaf. Layakunul masjidu ila waqfan. Itu di semua turos kita pakai, itu disampaikan bahwa tidak ada masjid kecuali status tanahnya adalah wakaf. Berbeda dengan musola, langgar, atau suro. Kalau ini bisa seseorang menjadikan tempat menjadi musola, tapi statusnya tidak wakaf, tidak masalah. Tapi kalau masjid itu harus wakaf. Yang kedua adalah ma fiha wa ma 'alaiha, yakni bangunan-bangunan inventaris yang ada di atas tanah masjid. Kalau ini bisa wakaf, bisa tidak. Mulai dari mungkin Al-Quran, bangku, bangunan-bangunannya, ajzaul binanya, itu bisa wakaf, bisa tidak. Tegelnya, pintunya, mihrabnya, itu bisa wakaf, bisa tidak. Boleh wakaf, boleh tidak. Itu kalau ma fiha wa ma 'alaiha. Nah, oleh karenanya tugas nadir, tugas takmir, baik musola maupun masjid, ini harus telaten menginventarisir barang-barang yang ada di atas masjid maupun musola sebagai tanggung jawab kita. Apabila nanti ada kekeliruan, maka tentu kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh para wakifun kalau kemudian ini tidak kita inventarisir. Makanya saya senang kalau di masjid musola itu ada Quran ditulis wakaf, ada meja ditulis wakaf. Nah, ini para takmir, para takmir masjid musola harus telaten seperti ini. Karena kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, termasuk para muammir. Sesungguhnya bukan takmir ya, ini sudah kebiasaan. Takmir itu masdar, ya kan? Tapi sudah masyhur digunakan untuk makna isim fa'il. Seperti para takziah ya, yang sesungguhnya para muazziyin, muazziyat kan begitu ya. Tapi sudah terlaku ya, nggak apa-apa, yang penting kita paham gitu ya. Jadi itu kesalahan nahwu sorof, tapi karena sudah menjadi nama yang nggak apa-apa. Takmirnya siapa gitu ya. Betul kan, muamirnya siapa kan gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi para takmir, para takmir masjid musola yang harus menginventarisir itu. Kenapa harus diinventarisir? Perlakuannya berbeda antara wakaf dengan yang bukan wakaf. Akan harus jelas. Yang ketiga adalah area masjid ini juga harus diperjelas
mana yang masjid, mana yang masoleh lil masjid. Sehingga orang yang khed umpama ini bisa membedakan mana ini sesungguhnya area masjidnya mana. Karena terkadang bangunan masjid seluas ini itu sebagian kadang memang bukan area masjid. Misalnya ya tempat-tempat untuk peralatan-peralatan elektroniknya, WC-nya, jedingnya, sekalipun itu mulasik ya bertemu dengan bangunan masjid. Bahkan kadang rubah itu serambi, itu kadang juga bukan area masjid. Nah ini harus diperjelas karena ahkamul masjidiyahnya ini juga biar jelas. Kalau masjid ini kan berbeda Bapak sekalian ya perlakuannya. Orang khed tidak boleh berdiam diri, ya kan? Tanjis juga tidak boleh di area masjid. Iktikaf hanya sah di area masjid. Maka diperjelas. Ya. Kecuali memang masyarakat sudah paham lah bahwa ini loh area masjid itu ini. Nah nanti tentu akan ada pertanyaan kalau serambi itu apakah masjid atau bukan? Bisa menjadi masjid kalau di dalam turos kita fikih kita itu kalau dibangun bersamaan dengan masjid. Namanya rubah qadimah dan tidak ada kejelasan dari baninya, dari yang membangun, dari nadir, dari takmir bahwa ini bukan masjid. Kalau tidak ada kejelasan maka rubah qadimah itu masuk fi ahkamil masjid. Sekalipun namanya serambi, sekalipun namanya menoro, sekalipun namanya embulan putri, ya namanya saja. Tapi kalau itu adalah memang area masjid maka ya masjid. Bisa dipahami Bapak ya. Nomor 4, nadir atau takmir bisa menambah, bukan merubah wakaf, tapi menambah area masjid sesuai maslahah yang kembali pada masjid dan jamaahnya. Tentu ini adalah penambahan yang asalnya bukan wakaf untuk wakaf tertentu. Tapi kalau sudah umpama area masjid seperti ini, kemudian ada orang nambah sebelah ini, ada orang nih ya, dia wakaf, saya wakaf tanah ini untuk pelebaran masjid, tapi ini untuk khusus area pernikahan kali ini nggak bisa. Lah yang bisa ditambahkan adalah tanah-tanah yang asalnya bukan masjid dan belum diwakafkan menjadi area masjid. Maka bagi takmir, bagi nadir bisa insya'ul wakfi. Insya'ul wakfi itu menambahkan, menumbuhkan area wakaf baru. Bisa hasil beli, bisa hasil orang yang memang menghibahkan tanahnya kemudian kita arahkan, enaknya jangan dihibahkan, jangan wakafkan aja, begitu. Maka ini bisa ditambah. Namanya tausiul masjid. Apa boleh? Sangat boleh ya. Berikutnya adalah merubah musola menjadi masjid. Di akhir zaman ini banyak sekali kejadian karena mungkin dulu penduduk sekitar masih sedikit, mungkin gitu ya, belum ramai atau barangkali belum punya biaya untuk menambah area, membangun. Ini tiba-tiba kemudian banyak kejadian musola dirubah menjadi masjid. Di Blitar ada Pak? Ada, ya ada. Saya kira hanya Trenggalek saja ini. Nah, bagaimana hukumnya? Menurut madhab Syafi'i ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau menurut madhab Hambali diperbolehkan bila dipandang itu lebih maslahah. Pijakan maslahahnya seperti apa? Banyak komponen mengarahkan maslahah. Misalnya karena memang masjid dari wilayah itu dianggap jauh. Umpama didirikan sholat Jum'ah sangat memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan karena masih dalam satu balad, ya, kemudian ini masalahnya tidak dibuat Jumatan, ya monggo kalau dirubah masjid. Karena masjid tidak harus digunakan Jumatan.
Jumatan juga tidak harus di masjid. Saya ulangi, masjid tidak harus digunakan Jumatan, Jumatan juga tidak harus di masjid. Yang kedua, maslahah ini adalah masalah lingkungan. Nah, kalau ini terjadi justru dijadikan masjid ini terjadi perpecahan Bapak sekalian, Bapak Kiai, tentu tidak maslahah. Kalau dulu ada sejarah Masjid Diror kemudian dirubuhkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena terjadi fitnah. Makanya ini mohon maaf, ini harus kita sampaikan, berhati-hati apabila ingin merubah musola menjadi masjid. Di samping kita harus pindah madhab, maslahah ini sangat-sangat subjektif, maka harus berhati-hati. Kan yang kita carikan untuk ketenangan, kondusivitas ibadah gitu. Apalah artinya kemudian kita merubah masjid, musola menjadi masjid makro-makro, kemudian justru ini akan menjadi perpecahan. Tapi kita sampaikan bahwa secara hukum fiqh ini diperbolehkan menurut Hambali apabila ada maslahah. Sebentar. Nah, ini ya. Jadi semua ibarat kalau Bapak ingin tanya ya, Pak Kiai-Kiai, semuanya kita sediakan. Tapi tentu tidak mungkin kalau kemudian kita yang saya hadapi kan Kiai-Kiai, masa harus menyampaikan ibarat itu ya. Jadi saya sangat husnudzon, tapi apabila ada yang menanyakan ya, maka ini kita sediakan referensi-referensinya. Umpama ini merubah musola menjadi masjid ya. Nanti berikutnya kita sediakan juga ibarat berkaitan dengan renovasi dan seterusnya. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya adalah muroti kitab gitu ya. Berikutnya adalah renovasi dan pembongkaran masjid. Banyak terjadi ya, renovasi dan pembongkaran masjid. Secara prinsip sekalian, masjid itu oleh takmir dan nadirnya itu harus diopeni, dasarnya adalah maslahah untuk jamaah, maslahah untuk masjid terutama para wakifin. Sehingga kalau masih nyaman, maka ya tidak perlulah kemudian ada renovasi-renovasi. Akhir zaman itu kan diantara tanda-tandanya kenapa? Api-apian masjid gitu ya. Lah coba kita ya kembali ke laptop itu, kembali ke hati itu ya maksudnya ya. Jadi apa sih sesungguhnya yang kita cari gitu ya. Jadi kalau masih layak, kalau hanya berlomba-lomba megrong-megrongan masjid, saya kira harus jangan dihindari. Akan tapi kadang memang renovasi itu perlu dilakukan. Lah apakah boleh kemudian merenovasi masjid ya, atau membongkar masjid? Boleh. Syaratnya seperti ini, seperti dalam kitab Tuhfah, dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin gitu ya. Tetap berbentuk masjid. Jadi musammanya tidak boleh diganti. Musamma itu esensinya, fungsi ibadahnya. Kalau masjid ya harus tetap masjid. Yang kedua, tidak menghilangkan satu bagian pun dari masjid lama. Ini harus diusahakan betul ini. Jangan sampai dihilangkan. Jadi digeser-geser saja semampunya. Yang ketiga adalah adanya maslahah yang kembali kepada keberlangsungan wakaf. Lah ini menurut madhab Syafi'i. Makanya kalau Syafi'iyah madhaban, orang itu kalau Syafi'i madhabnya, orang ngupeni wakaf itu kayak dibondol lah pokoknya. Pokoknya gak boleh dikapa-kapa. Makanya kalau kita itu berpegang madhab Syafi'i saja, waduh, renovasi, pembongkaran, merubah masjid musola itu gak enak sih mulai nih Bapak sekalian. Tidak ada. Jadi kita harus memang pindah madhab. Dan ini sah-sah saja. Jadi sesuai dengan ada ADART Nahdlatul Ulama,
bahwa kita tamadhub bermadhab kepada salah satu madzhabul arba'ah. Kita bisa. Kalau menurut madzhab Hambali ini diperbolehkan secara mutlak selama ada maslahah bagi jamaah dan tidak ada tujuan kemegahan. Ini sisi tasawufnya berkaitan dengan niat ya. Tapi kalau Hambali itu enak. Jadi mau direnovasi, mau dibongkar, asalkan maslahahnya ada, kebaikannya ada, maka diperbolehkan. Berbeda dengan madzhab Syafi'i. Lah kiai-kiai kita itu kalau urusan wakaf itu Masya Allah ngati-ngati nih. Jadi kan pirsa alma mater mayoritas kita ya di Loso, Lirboyo, Sidogiri sampai enek wit kambil nembus cor. Nah ini ya. Kenapa? Wakaf. Saking wedine nasabah. Pondok Lama Lirboyo. Masya Allah. Sampai dintekne rayap nih lho. Mboten mantun ini. Masuk akal Safiyah sebenarnya. Apa? Lalu itu amal jariahnya orang sudah wafat, para wakil. Lah kalau tiba-tiba kirimannya berkurang gimana? Tiba-tiba kemudian kita ditagih gimana? Loh, makanya masuk akal, Safiyah itu masuk akal. Makanya sangat hati-hati Safiyah. Tapi memang ya silahkan kalau mengikuti madzhab Hambali. Nah berikutnya adalah kalau sudah dibongkar, Bapak sekalian, dialokasikan kemana bongkaran-bongkaran itu? Jawabnya adalah digunakan kembali kebangunan masjid semula sebisanya. Jadi untuk memadukan kelonggaran Hambali dan terlalu sempitnya madzhab Syafi'i, sebisa mungkin kalau itu wakaf Bapak sekalian, itu ya jangan sampai keluar dari masjid itu. Contoh tekel itu ya, tekel ini wakaf mah begitu. Dulu wakafnya Ibu Maryam umpama, Pak Waskito dan seumpama. Ya kalau ingin diganti yang keramik yang mahal itu, ya jangan nggak usah dibongkar tekelnya, ditutup saja. Biar jariahnya ini tetap mengalir ke Bu Maryam, ke Pak Waskito, karena dia menjadi pondasi orang sholat tetap. Umpama bongkaran-bongkaran tembok-tembok, ya tukang itu saya kira nggak ada apa ya, nggak ada sulitnya lah untuk memanfaatkan itu. Dicampur cornya untuk ini cakaran kan bisa ini Bapak sekalian. Itu kalau wakaf. Sekali kalau wakaf, kalau bukan wakaf, mafia ma'alaiha itu adalah tasarruf bagi nadir, itu cukup kalau ada hitoh dan atau maslahah. Kalau bukan wakaf, dijual monggo. Kalau bukan wakaf ya, tapi kalau wakaf sebisa mungkin kita kembalikan, Nah, nanti ada Bapak sekalian yang kalau tidak bisa dikembalikan, itu saya memilih pendapat yang dialokasikan masjid terdekat. Jadi diberikan kepada masjid terdekat. Dulu di Masjid Agung Trenggalek itu pernah diadakan pembongkaran dan renovasi luar biasa. Membrannya, pengerasnya itu ya, dan mihrabnya kebetulan wakaf. Lah mau dipakai itu sudah nggak layak karena jauh dari model itu. Kemudian itu tanya kepada LBM PC Trenggalek. Kebetulan saat itu saya ada di sana. Maka kemudian ketika sudah nggak bisa dipakai gitu, maka diberikan kepada masjid-masjid sekitar. Paling tidak wakifnya ini kan masih dapat jariahnya, gitu ya. Berikutnya adalah tukar guling tanah wakaf. Tukar guling tanah wakaf kalau Safiyah itu tidak boleh. Ya segala kecuali darurat ya, kecuali darurat ini apa saja kalau darurat nggak boleh. Tapi maksudnya Safiyah tidak boleh kecuali darurat. Nah, ada yang memperbolehkan tidak harus darurat, yakni menurut madhab Hambali. Jadi madhab Hambali itu memperbolehkan ruislat atau tukar guling. Dan ini sulit Bapak sekalian kalau kita tidak mengikuti Hambali ini di Indonesia.
Karena di Indonesia itu sering ada program-program pemerintah, proyek-proyek raksasa pemerintah, bendungan, jalan tol, kemudian tempat itu namanya stasiun, bandara, dan lain sebagainya. Nah, yang paling luas itu adalah mazhab Hambali. Nah, ini pernah dilakukan di Masjid Agung Kediri, kota Kediri. Dulu pada saat saya, kalau tidak salah, saya masih barusan tamat lah ya, 97, 98. Itu ketua renovasi itu Gus Yahya, putra Yai Majid Wahidiyah itu, tapi beliau Gus Yahya termasuk putra yang tidak menjadi pengamal sholat Wahidiyah. Beliau menjadi ketua pembangunannya. Lah karena itu harus area masjid itu digunakan untuk parkir, yang sekarang untuk lewat itu. Kalau jenengan di Masjid Agung Kota, nanti silahkan, nanti jangan lewat. Nah itu kan ada bekas mihrab itu ya, bekas pengimaman itu, yang nempel di berantas gitu. Jadi tidak dihilangkan. Nah itu dulu itu badannya masjid, bahkan itu bagian dalam gitu. Jadi bagian dalam itu, yang sekarang dijadikan jalan lingkar dan parkiran itu. Nah kemudian itu mengundang para masyayikh, Mbah Idris, Rawuh, Mbah Anwar, Mbah Toha, Bandar, ya, Mbah Yai Soleh, membicarakan itu. Lah kiai-kiai karena sepuh-sepuh itu tentu lagi gemi itu masya Allah, boten kerso. Jadi tidak boleh, karena harus konstruksi bangunannya harus menghilangkan sebagian dari masjid. Nah kemudian ya saya pada saat itu Pak Yai Fauzi itu juga hadir, Al-Maghfurlah, Yai Azizi juga hadir, kemudian saya Bapak Ridwan Qoyum itu dulu tamatan saya, kemudian menyampaikan ini madhab Hambali. Ini kita sampaikan. Nah, alhamdulillahnya beliau-beliau akhirnya menerima. Nah, oleh karenanya Masjid Agung Kota itu sekarang itu dipindah ke perbatasan Nganjuk. Di sana ada semacam apa ini ya, prasasti ya, bahwa tanah ini adalah pindahan dari Masjid Agung Kota Kediri gitu. Itu sampai sekarang. Jadi ditempel masjid yang sudah ada, tapi kemudian ditulisi prasasti. Matolib Ulinuha ini yang paling familiar. Jadi seperti Gus Zainul, karena masih hafal ini. Nah, juga ahli bahasa saya. Jadi dulu ini Sayyidina Umar itu pernah mubadalah, jadi ruislak, tukar guling. Masjid yang asalnya sepi, satu sisi ada bank Baitul Mal itu juga sepi karena tidak saling menguntungkan. Kemudian oleh beliau menyuruh Ibnu Mas'ud untuk memindah ini. Jadi masjidnya itu di Irak, jadi itu kemudian diletakkan, dipindah ke dekat bank. Akhirnya bank ini juga ramai karena dekat masjid. Masjid juga ramai karena dekat Baitul Mal, saling menguntungkan. Lah masjid itu kalau sudah dipindah, maka ini sudah bukan masjid. Lah apa? Ya terserah, sesuai dengan apakah itu dijual kepada seseorang atau ya juga digunakan untuk kepentingan umum. Yang penting sudah bukan masjid. Kalau dalam cerita ini adalah menjadi Sukon Litamarin. Sukon Litamarin itu adalah pasar kurma. Itu diantara madhab Hambali untuk mendasari hukum ruislak atau tukar guling.